Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba', puji dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi pada malam hari ini. Kita bisa ketemu kembali dalam rangka share sedikit ilmu bagaimana tentang perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sudah tahu perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya israf, seperti tabdzir, hibah, fitnah. Ya. Saya ulangi, israf, tabdzir, hibah, dan fitnah. Kesemuanya itu merupakan penalu penyakit yang menghantui di kehidupan kita. Sadar tidak sadar kita akan berbenturan dengan itu semuanya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya marilah kita kaji satu persatu bagaimana yang dinamakan dengan israf. Tentunya kita jangan luput dari israf, ya, karena kita manusia, ya, bukan malaikat, ya. Manusia itu kadang-kadang salah, manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang banyak salahnya, kadang-kadang banyak benarnya, sehingga yang namanya israf melampaui batas ini sering kita lakukan, sadar atau tidak sadar. Kita seorang muslim selalu ketemu dengannya, ya. Jadi sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi kepatutan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Israf artinya berlebihan melampaui batas. Bagaimana sejauhnya kita makan sederhana, minum sederhana, berpakaian sederhana. Tetapi di balik itu kadang-kadang kesederhanaan itu tidak cukup manusia. Bahkan lebih dari itu. Karena tidak puas makan apa yang ia inginkan, maka makanlah sekenyang-kenyangnya sampai dia muntah. Nah, inilah yang dinamakan dengan melampaui batas. Dengan istilah lain adalah israf. Kita akan ketemu dengan hal itu di sekeliling kita semuanya. Sadar tidak sadar kita akan memenuhi hal itu. Kemudian Anda pasti pernah membaca surat Al-An'am ayat 141. Ya. Di situ dicantumkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sekali lagi, wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam segala hal. Ya, saya katakan tadi, berlebihan dalam berpakaian, ya, berlebihan dalam berbelanja, misalnya berlebihan dalam memakai dandanan yang kadang-kadang menimbulkan yang tidak dan lain sebagainya. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kita harus sederhana. Ya. Itulah yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 141. Kapan disebut israf? Ya, kapan kita itu selalu disebut israf? Ya, jika ia melampaui batas-batas yang diperkenankan oleh syara, ya. Jadi batasnya adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apabila ia melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan atau diharamkannya, maka termasuk israf, melampaui batas. Ya.
Contoh misalnya, tadi saya katakan di depan bagaimana minum ya, bagaimana berpakaian tadi sudah saya katakan, yang telah disampaikan dengan dalil-dalil yang kami sudah sebutkan tadi. Kemudian kita ditambahkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, sama halnya, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hakikatnya kita dituntun untuk hidup sederhana, tidak melebihi batas. Intisari daripada Islam itu seperti itu. Marilah kita berlatih untuk itu semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah boros. Tabdzir tadi. Dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Wala tubaddir tabdira. Ya. Innamal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah temannya syaitan. Jadi kalau kita belanja mungkin ya sederhana, mentang-mentang uangnya banyak, kadang-kadang kita lebih dari itu semuanya, melampaui target dan lain sebagainya. Ini misalnya, belum di hal-hal yang lain. Karena apa? Kata Allah, wa kana syaitanu li rabbih kafur. Jadi orang-orang yang boros itu termasuknya ya temannya syaitan ya, dan termasuk di sisi Allah adalah sangat tidak disenangi, sangat benci Allah SWT ya. Kemudian sampai dikatakan bahwa pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar ya. Dan syaitan itu adalah ingkar kepada Tuhannya ya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Saudara-saudara tidak boleh melakukan ya, kalau bisa, ini namanya manusia, kadang-kadang hilaf dari itu semuanya. Tapi namun berlatih untuk hal itu supaya kategorinya tidak termasuk temannya syaitan. Karena pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikatakan bahwa wakana syaitanu li rabbih kafura. Kemudian kalau kita tengok teman-teman pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, hakikatnya kita dilatih juga untuk menghemat ya. Ya, menghemat itu artinya bukannya pelit ya. Menghemat daripada segi keuangan, segi finansial ya. Ya, apa yang ada kita jangan dihambur-hamburkan. Supaya apa? Supaya kategori kita itu termasuk kategori bukan temannya syaitan. Insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya bisa. Itulah namanya tabdzir ya. Tabdzir itu artinya boros ya. Jadi membelanjakan harta kepada yang tidak halal atau tidak ada manfaatnya. Kita belanja tidak ada manfaatnya, tidak ada untungnya belanja itu ya. Itu namanya boros. Lain kalau kita naik haji dengan biaya 50 juta ya, atau 100 juta, itu bukan boros, karena itu hak kebenaran yang harus dilakukan ya. Tapi kalau kita sudah punya gaji yang besar ya kan, dengan gaji itu seseorang bisa membayar apa saja, bisa membayar PAM, air, membayar biaya kuliah anaknya dan lain sebagainya. Kemudian dia sisihkan kadang-kadang karena tidak sreknya,
maka dibelilah namanya minuman keras, anggur misalnya, judi misalnya. Ini termasuk tabdir, ya, memboros, namanya syaitan. Jadi sekali lagi, kalau kita mengeluarkan jumlah uang untuk kebenaran kebaikan kepada Allah SWT, itu bukan orang yang boros atau tabdir, ya, tapi itu adalah merupakan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya hibah. Apa itu hibah? Hibah juga menceritakan aib seseorang, ya, baik teman-teman kita, kawan-kawan kita, ya, tapi orang itu tidak ada di hadapan kita. Ini namanya hibah, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Karena apa? Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 12 kita dianjurkan, ya, jauhilah kebanyakan kecurigaan atau purbasangka, ya. Karena sebagian dari purbasangka atau kecurigaan terhadap seseorang itu adalah perbuatan dosa, dan janganlah mencari keburukan orang dan jangan mengunjingkan satu sama lain, karena itu juga merupakan dosa, ya. Maka sampai dikatakan bahwa adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara sendiri, ya, disinggung dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Ya, maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya, ya. Maka kita selalu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, ya. Inilah kita jauhi hal-hal yang selalu bisa menjauhkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai Nabi bertanya Nabi kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kamu apakah yang disebut dengan hibah itu? Mereka menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi menjawab, kamu membicarakan saudaramu, menceritakan aib saudaramu tentang sesuatu yang tidak kamu sukai kepadanya dan dia tidak ada di depanmu. Ya. Kemudian Nabi ditanya, bagaimana jika saudaraku itu benar adanya, wahai Rasul? Dijawab oleh Nabi, maka itu namanya mengumpat, ya. Tidak boleh mengumpat kita walaupun dia benar, jadi kita sembunyikan karena menjaga aib orang lain itu adalah lebih baik, ya. Dan jika tidak seperti apa yang kamu bicarakan, ya, beda ini, maka itu namanya fitnah, ya, menuduh ya tanpa bukti nyata, ya. Makanya ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Oleh karena itu, marilah kita berlatih untuk meninggalkan hal itu semuanya, ya. Tadi dikatakan ada juga yang namanya fitnah, ya. Fitnah itu bisa dikatakan berkata bohong tanpa dasar kebenaran yang ada, ya. Jadi tidak benar apa yang dituturkannya, itu namanya fitnah, ya. Kalau dalam istilah namanya namimah, ya. Kalau dalam istilah namanya namimah. Maka namimah atau fitnah sungguh, ya, termasuk dikategorikan membunuh, ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan. Maka wanti-wanti kita mencoba harus berhati-hati dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kita lihat memang, ya, kita sangat dilarang berbuat fitnah, ya, namimah, seperti dicantumkan dalam surat Al-Qalam ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammasim masya'im binamim. Janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, semuslim dan sebagainya. Hati-hatilah dengan fitnah itu, karena fitnah bisa membahayakan dalam kehidupan tetangga, bersaudara, antar sesama muslim, atau antar yang lain dan sebagainya.
Sehingga keempat tadi marilah kita jaga, kita hati-hati dalam hidup sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ya kultum ini menjadikan hikmah bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.